nama saya Nikade Suratini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua LPTK Undiksa yang bertugas di SMP Negeri 4 Seribu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Siap berdiri. Aturan tangan jari. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan berdoa. Nah, anak, apa kabar anak-anak? Baik. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Istimewa sengaja. Satu orang ya? Ya. Kenapa bilang? Sakit. Sakit. Ya, mohon maaf ya, Ibu akan buka maskernya dulu. Nah, anak-anak, Ibu harap anak-anak tetap terapkan pola hidup Sehat. di mana? Di sekolah. Iya, di sekolah dan di rumah. Ingat itu kata-kata Ibu. Pasti setiap kali Ibu masuk ke kelas selalu mengingatkan anak-anak. Sudah siap dan semangat? Sudah. Benaran sudah? Sudah. Ya, harus tetap semangat dan siap. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan absen anak-anak terlebih dahulu lagi. Walaupun Ibu sudah mengetahui, bila tidak Hadir. Budiani, Ibu Tiang Sudrayasa, Hadir, Bu. Adik Supariani, Neta, Putu Putrayasa, Juliana, Agus Adi, Hadir, Bu. Komang Arya, Deswandike, Desi Yanti, Dewi, Arya Baul, Gayatri, dan yang terakhir Sekarwangi. Bismillah tidak hadir ya, sakit. Sudah. Anak-anak, diharapkan anak-anak selalu sehat dan semangat dalam mengikuti pelajaran. Nah, anak-anak, sebelum lanjut, Ibu ingin bertanya ke anak-anak. Apakah anak-anak masih ingat materi apa yang anak-anak pelajari kemarin? Masih? Ya, coba angkat tangan. Siapa yang bisa? Ya, Dewi. Tekanan hidrostatis. Iya, tekanan hidrostatis. Ibu ingin bertanya lagi kepada anak-anak. Apa yang anak-anak ketahui tentang tekanan hidrostatis? Ya, boleh. Budiani. Tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekanan pada kedalaman tertentu. Iya, tekanan hidrostatis itu berhubungan dengan kedalaman. Ya, dengan luas bidang. Terus, Ibu ingin tanya lagi yang anak-anak pelajari kemarin. Sebutkan, nah satu orang boleh satu contoh ya. Sebutkan satu contoh penerapan tekanan hidrostatis. Ya, Deswandike. Pemasangan infus yang lebih tinggi dari bagian. Iya, pemasangan infus. Terus ada lagi. Ya, Juliana. Pembuatan bendungan yang bagian dasarnya dibuat tebal. Ya, bendungan yang dibuat tebal bagian dasarnya. Lagi, ada lagi. Ya, Neta. Kapal selam dapat menyelam lebih dalam, benar sekali. Ya, itu merupakan contoh-contoh penerapan dari tekanan hidrostatis. Tepuk tangan untuk yang menjawab. Satu kali jawabannya ya. Tuh, dimana kalau kita kan tidak bisa menyelam lebih dalam, dibantulah dengan kapal selam sehingga bisa melihat daerah bawah laut. Nah, sekarang kita mempelajari hal yang sama dengan apa yang dikatakan
Archimedes. Sekarang anak-anak ibu akan memberikan tes awam. Ya, untuk mengukur pengetahuan awal anak-anak. Sejauh mana materi anak-anak kuasai tentang hukum Archimedes. Silakan belakang serta lampiran. Isi nama, nomor absen, dan kelas. Sudah? Nah, waktu anak-anak itu 5 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Sesuai kemampuan atau sepengetahuan anak-anak, mungkin kemarin anak belajar semangat membaca, silakan kerjakan itu. Bukunya ingat tutup, jangan dibuka bukunya anak. Tutup. Ya, ya. Walaupun anak-anak tidak melihat bukunya itu ditutup. Waktunya lagi 2 menit.
ternyata banyak yang belum mengetahui tentang rumus. Ya, rumus hukum aksi Mendes, perhitungan, simbol-simbol dan angka-angka. Nah, kita akan lebih belajar tentang perhitungan dan angka-angka atau simbol-simbol tentang hukum aksi Mendes sehingga anak-anak lebih memahami pengetahuan itu. Nah, kita lanjut ke materi sekarang. Sekarang Ibu, sebelum lanjut, sekarang Ibu memberikan anak-anak sebuah permasalahan. Ya, ini ada sebuah wacana, deskripsi wacana, dan juga
Fitriani kelompok 3, kelompoknya Meta kelompok 1. Tadi anak-anak sudah mencari atau menganalisis permasalahan yang menjadi wacana. Silakan anak-anak tulis itu di sini, di LKPD, ya, di bawah di kotak ada bacaan rumusan masalah. Silakan untuk ditulis yang tadi anak-anak buat. Sebelum anak-anak tulis, diskusikan apakah benar permasalahannya seperti itu atau lebih cocok seperti itu. Didiskusikan, ya, didiskusikan nak, apakah benar atau cocok permasalahan yang tadi anak-anak laporkan ke ibu itu sih. Terus jawab di sini, ya, diskusikan. Mungkin tadi ada teman yang punya pendapat berbeda, didiskusikan mana yang lebih cocok. Di sini anak-anak boleh isi 1 atau 2 pertanyaan, boleh ya? 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan. Boleh juga pernyataan. Tidak hanya pertanyaan, boleh pernyataan atau maksudnya kalimat. Paham ya? Kelompok 1 paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Nah, anak ibu minta yang laki-laki yang merasa badannya lebih besar. Bantu ibu 2 orang aja yang badannya besar. Ya, Diana sama Agus. Tolong ini pindahkan ke sini. Terima kasih ya, Diana sama Agus. Sudah, biar anak-anak bisa menjawab permasalahan itu yang anak-anak buat, rumusan yang anak-anak buat. Silakan sekarang semuanya sudah dibuat, sudah ditulis. Sudah, silakan yang duduknya menghadap ke belakang, menghadap ke depan dulu. Duduknya menghadap ke depan, ya, seperti itu. Jadi biar tidak sakit, biasa Gayatri duduknya. Biar tidak sakit, kepalanya nanti ya. Desianti, tidak. Seperti itu. Ya, biar nyaman duduknya. Anak-anak. Kalau di LKPD itu anak-anak ibu isi berupa gambaran. Nah, maksudnya gambaran ini video yang anak-anak akan lihat sekarang. Tahukah kalian, berat benda di udara tidak sama ketika berada di dalam air. Misalnya sebuah batu, beratnya 1,2 Newton ketika ditimbang di udara menggunakan derajat tegas. Ketika dicelupkan ke dalam air, beratnya berkurang menjadi 0,8 Newton. Ya, selisih 0,4 Newton ketika dicelupkan ke dalam air. Mengapa bisa demikian? Kemana hilangnya 0,4 Newton? Hal ini dijelaskan dalam hukum Archimedes. Setiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya dalam fluida, benda akan mendapat gaya tekan ke atas sebesar berkurangnya timbangan berat benda yang tercelup. Secara matematis, gaya tekan ke atas Fa sama dengan berat benda di udara WU dikurang berat benda di dalam air atau fluida WA. Hukum Archimedes juga menjelaskan bahwa setiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya dalam fluida, benda akan mendapat gaya tekan ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Ketika kita mencelupkan benda ke dalam air, maka volume air akan tumpah atau dipindahkan.
Banyaknya volume air yang tumpah sama dengan volume benda yang tercelup. Apabila kita hitung atau ukur berat dari volume air yang tumpah tersebut, maka berat dari volume air yang tumpah tidak lain adalah gaya angkat yang diberikan air pada benda. Jadi, besarnya gaya apung sama dengan berat air yang dipindahkan. Secara matematis dapat dihitung menggunakan kesamaan berikut. Besarnya gaya apung sama dengan massa jenis fluida dikalikan volume fluida yang dipindahkan, yang tidak lain sama dengan volume benda yang tercelup dikali percepatan gravitasi. Misalkan ketika batu dicelupkan, volume air yang tumpah 40 ml dengan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka besarnya gaya apung pada batu ini dapat kita hitung dengan persamaan tadi. Massa jenis fluidanya adalah air 1000 dikalikan dengan volume air yang tumpah 40 ml, kita ubah ke meter pangkat 3, yaitu 40 dikali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 3 dikali percepatan gravitasi kita gunakan 10, sehingga besar gaya apung adalah 0,4 Newton. Pada gambar berikut, ukuran ketiga balok sama besar. Nah, dari ketiganya, gaya apung manakah yang paling besar? Apakah balok A, atau balok C, atau balok D? Atau gaya apung ketiganya sama besar? Benda yang mengapung pada suatu fluida memiliki massa jenis lebih kecil dari massa jenis fluida tersebut, dan besarnya gaya apung pada benda adalah berat benda itu sendiri. Untuk benda yang melayang memiliki massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Nah, di sini besarnya gaya apung masih sama dengan gaya berat benda tersebut. Untuk benda yang tenggelam, massa jenis benda lebih besar dibandingkan massa jenis fluidanya, dan gaya apung pada benda lebih kecil dibandingkan berat benda tersebut, sehingga benda tidak terangkat ke atas atau dengan kata lain tenggelam. Pada persoalan benda mengapung, benda tidak tercelup seluruhnya. Secara matematis diuraikan sebagai berikut. Besarnya gaya apung sama dengan berat benda, yaitu massa jenis fluida dikalikan volume bagian benda yang tercelup dikali percepatan gravitasi, sama dengan massa jenis benda dikali volume utuh benda dikali percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi kita hilangkan, maka menjadi massa jenis fluida dikali volume bagian benda yang tercelup sama dengan massa jenis benda dikali volume utuh benda. Nah, itu jawabannya. Ya, sekian videonya. Ada yang ditanyakan? Tidak, ya. Kalau tidak ada, anak-anak silakan balik lagi badannya. Di sana juga penjelasan video itu sudah ada. Kalau itu kan cuma animasi. Bahan ajaran ibu kasih ke anak-anak sudah ada penjelasannya juga tentang seperti yang ditayangkan di video tadi. Ya, digunakan bahan ajarnya untuk menjawab LKPD-nya. Sudah ada yang ditanyakan anak-anak. Nah, agar anak-anak punya aksi nyata ya dalam kegiatan ini, tidak hanya mengamati video yang tadi anak-anak lihat. Sekarang anak-anak ibu kasih ini ya, melakukan suatu penyelidikan. Nih. Anak-anak tadi sudah lihat di video nih. Sudah. Ini namanya begas. Ya, neraca begas. Ini namanya neraca begas. Jadi kalau di luar sana anak lihatnya seperti apa nih? Apa? Apa dilihatnya? Begas kan? Iya, dacin. Ya, biasanya gantinya untuk dipakai biasa kalau ada bapak-bapak yang untuk beli rongsokan, kita lihat ya, ini dipakai. Nah, ini namanya neraca begas. Kalau dalam
Bawa LKPD-nya. Kan di sana sudah ada punya. Semuanya bawa LKPD sama pulpen. Dibawa. Karena anak-anak langsung mencatat di sini juga. Nah, angkat sini dulu lagi. Stop. Sini maju. Pilih ya. Nah, sekarang isi ini dengan baca itu yang prakteknya yang kerja. Baca kerjanya. Baca dulu. Ya. Sudah? Sudah ketemu? Sudah. Baca dulu. Pertama isi gelas apa tuh? Kimia dengan air. Silakan isi plastiknya dengan airnya. Nah, yang lainnya jawab dulu yang lain ya, sesuai di video dulu. Ya, sampai 150. Yang satu lihat. Anak-anak yang lain baca dulu bahan ajarnya dan juga sesuaikan dengan video yang anak-anak lihat tadi. Dijawab-jawab ya. Udah? Udah? Ya. Ini nah, nanti biar tidak tumpah, ini sebagai tumpah. Kalau tumpah. Tadi apa sebelumnya? Timbang ini di mana? Di mata pegang timbang di ya. Timbang dulu, satu orang. Yang punya tenaga gede siapa? Yang mungkin ya. Jangan yang itu dipegang, yang ini jangan. Nah. Satu orang lihat. Komaria lihat atau Deswatike? Ya. Jangan dulu, jangan dimasukkan, timbang dulu. Ya. Ya, Deswatike. Ini berada di garis yang berapa ini? Orang mana satu berapa? Berapa? Iya, 0,5. Catat. Yang lainnya catat 0,5. Terus masukkan ke ya, Deswatike ya. Ya, masukkan. Ya, terus dia berapa nih? Itu naik ya? Naik berapa? Iya, 0,4. Ya, tambah di sini. Sudah ya, kan? Sudah? Sudah? Ada yang tanyakan? Sudah coba? Ya, silakan lagi ke tempat itu. Nanti tabel tempatnya itu gunakan khusus seperti yang tadi video dan kalian bacanya. Ya. Terus kelompok 2. Kelompok 2. Jangan lagi kelompok 2. Jangan maju kelompok 2. Bawa LKPD-nya. Sini. Satu orang dulu ada di sini. Anak-anak baca itu buka langkah kerjanya, buka langkah kerjanya nak. Buka. Sudah? Ini percobaan. Sudah? Sudah. Terus baca yang pertama. Tuh, itu kembalikan dulu ya tadi. Ya. Langkah pertama apa? Sila kelas kimia dengan nilai gas 150. Ya, silakan isi. Nanti siapa satu orang dari sana kan? Lihat ya sampai segini. Siapa isi? Ya, angkat.
Cepat ya, waktunya lagi 1 menit. Cepat menulisnya. Ibu lihat sudah dari beberapa kelompok, sudah dari kelompok anak-anak beberapa temannya sudah selesai. Silakan itu ditanggapi kalau misalnya benar, diikuti, ya didiskusikan. Sudah selesai. Ya, nah, kalau sudah selesai. Nomor 2 dari Bapak. Anak-anak, waktunya sudah habis. Sudah? Ada yang belum selesai? Sudah semua? Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, berarti sudah semua. Nah, anak-anak, kayaknya anak-anak lemas setelah melakukan pendidikan. Coba berdiri dulu. Berdiri. Berdiri dulu. Taruh dulu kerjaannya. Siapa bisa tepuk semangat? OSIS-nya bisa ya. Coba pimpin di sini nak. Pimpin. Tepuk semangat. Aku sama Jelena kamu juga dari sana. Ya, Budiani siapa lagi? Siapa yang mau mimpin? Budiani Sekar. Ya, Sekar.
Dari masalah di atas, warna menemukan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak temukan. Apa penyebab Pak Ahmad kesulitan untuk menyelam lebih dalam ke dasar kolam? Ya, Yang ini baca atau dibuat? dibuat ditulis. Apa dulu volumenya ini? Isi aja ya simbol yang anak buat. Ya. Cepat dikit anak-anak. Ya, waktunya. Ya. Berapa? Siapa? Cepat, cepat. Mengapa kapal laut yang terbuat dari lautan tidak tenggelam? Karena kapal laut dapat memindahkan air laut ke dalam bumi yang cukup besar. Ya. Terus kesimpulannya dari permasalahan tadi yang anak ini. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah dalam kesulitan untuk menyelam lebih dalam ke dasar kolam karena tubuhnya dirasakan terdorong ke atas adalah karena mempunyai gaya apung yang menyebabkan tubuh Pak Ahmad tidak bisa menyelam ke dasar kolam. Ya, silakan untuk kelompok lain ada yang mau ditanyakan, mungkin jawabannya berbeda. Agung sama Dewi ya, itu kerjaannya. Mungkin ada yang berbeda. Silakan katakannya kurang apa, kekurangan apa di presentasinya. Silakan. Ya, silakan Gayatri. Ya, maju aja Gayatri. Dihapus. Ya. Ya. Bagus. Ya. Mana kurang? Yang kurang untuk Gayatri. Baik, terus ada lagi. Nah, kelompok lain. Ya, kelompok 3. Ya, silakan diperbaiki langsung. Boleh. Ya, tidur saja anak. Ya, hapus saja kalau gitu. Siapa? Ya, kenapa tadi berarti rumus FA-nya ada 2? Itu terus jawabannya? Oh ya, kabelnya yang di atas. Oh, iya. Sehingga penggunaan rumusnya 2 kali dibuat. Oh ya, itu. Bisa diterima kelompok 3? Bisa. Pertama untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Ada lagi? Tidak? Ya, berarti sudah secara silakan duduk. Terus, sama lagi kelompok? Ya, 3 dulu. Kelompok 3. Nanti kelompok 1 spesial ya. Nanti bagi juga nak, ada yang menulis, ada yang membaca. Aku dulu namanya 1 orang. Apa silakan yang mau membaca? Dari masalah di atas, buatlah rumusan masalah atau pertanyaan yang anak bukan. Kenapa tubuh Pak Ahmad dirasakan terdorong ke atas pada saat menyelam? Yang lain dengarkan? Dengarkan? Bacakan saja, biarkan berjalan tulis. Siapa yang mau baca? W sama dengan 0,5 meter, A sama dengan 0,4 meter. Kayak aku, saya sama dengan WU kurang WA, F sama dengan 0,5 kurang 0,4 meter, F sama dengan 0,1 meter. Ya. Terus lanjut, siapa lagi? Itu ada 2 ya. Silakan yang mau menulis rumusnya boleh bagi-bagi, mungkin siapa itu pakai spidolnya lagi 1. Ya. Terus yang lagi membacakan siapa? Hasilnya siapa? Ya, Sukaryani mungkin atau Sukar? Atau Gusti? Buryani?
4A. Dapat? Ya. Dari kelompok 1 dan 2. Apa jawaban 4A? Udah dari kelompok 1 karena kelompok 2 sudah maju kelompok 1. Ya, dia selanjutnya kasih tahu. Ada lagi sama ya? Sama. Terus tadi 3, 4 apa? 4B. Apa jawabannya? Kelompok MA sama dengan B kali G PT. iya, betul. Terus untuk kelompok 2 apa nih? Sama atau berbeda? 4B. Apa? Angkat tangannya. Bilang kalau sama atau tidak. Kelompok 2 kan tadi sudah presentasi. Angkat tangannya nak. Ya, Desi? Sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ya, itu maksudnya 4B. 4B. Sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, berarti berbeda. Nah, kelompok 1 dengar tadi jawaban kelompok 2. Dengar. Dengar tadi jawaban kelompok berapa? 3. Terus kelompok 1 apa jawabannya? Ya, ada selanjutnya lagi. A sama dengan C kali G kali PT. Ya, kelompok 3 sama. Berarti jawabannya benar? Ya, rumus yang dijelaskan oleh kelompok 3 dan kelompok 1. Ya, benar kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 2 sudah bagus, yang menjawabnya tapi kekurangan rumus. Ya, dari kami Om Santi Om. Ya, silakan duduk. Terutama untuk kelompok 3. Nah, itu jawabannya. Kelompok 3. Ya, ada yang berbeda. Mau semua nanti menghadap ke depan, ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Tidak. Untuk kelompok 2 sama. Sama. Kelompok 1 sama. Ya. Silakan maju kalau untuk kelompok 1 sekarang. Ya, pertama untuk kelompok 1 dulu. Pertama, Mujani, mana ke depan? Ya. Kenapa? Ya, nggak apa-apa. Anak-anak, hapus dulu itu papernya. Hapus. Nah, anak-anak, kan tadi sudah melihat kelompok 1 dan 2 presentasi tentang jawabannya. Silakan anak-anak baca saja jawabannya. Ya. Lalu masalah di atas 2 apa penyebab Pak Ahmad kesulitan untuk menyiram lebih dalam? Stop. Kesulitan menyiram lebih dalam. Kelompok 1, kelompok 3 apa tadi? Sama? Kenapa tubuh Pak Ahmad dirasakan terdorong ke atas pada saat menyiram? Ya, itu terdorong arah itu kesulitan. Terus kelompok 2? Apa penyebab Pak Ahmad kesulitan untuk menyelam lebih dalam ke dasar kolam? Ya, sama benar. Ya, lanjut. Langsung baca saja, bacakan saja ya nak. Karena kan dari sudah anak cek dari kelompok 3 dan kelompok 2. Berat beban di udara yaitu 0,5 Newton. Berat beban di air PA 0,4 Newton. Daya aku FA sama dengan WU kurang WA. FA sama dengan 0,5 Newton kurang 0,4 Newton. FA sama dengan 0,1 Newton. Ya. Lanjut. Benda yang disimpan sebagian atas sebelumnya dalam satelit akan mengalami daya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Benda tersebut akibatnya pada terasa lebih ringan saat ada di air dibanding di udara. Ini yang kemudian disebut sebagai hukum Archimedes. Hukum Archimedes secara matematis dapat dirumuskan dengan FA sama dengan WU kurang WA. Dengan gaya api yang dapat dihitung menggunakan rumus FA sama dengan PV. Ya, terus kesimpulannya?
Ternyata kesulitan itu karena adanya biaya apung atau biaya dorong ke atas. Ya, sehingga Pak Ahmad lebih sulit berenang ke dasar kolam. Sudah, ada yang ditanyakan? Ya, silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya. Silakan anak-anak kumpul LKPD-nya. Ya, di depan saja ya. Ajarnya biarkan yang anak bawa saja ya anak. Makasih ya. Ajarnya dibawa saja ya sebagai bahan anak-anak untuk pembelajaran.
Ya, waktunya sudah habis. Silakan diberikan anak-anak. Ayo segera diberikan. Ya, ayo silakan dikumpulkan, Nak. Waktunya sudah habis. Ya, saya sudah, anak-anak. Nah, yang terakhir anak-anak mengisi jurnal refleksi. Ya, waktunya juga hanya 5 menit tentang pembelajaran kita. Waktunya lagi 4 menit. Sudah selesai. Silakan dikumpul. Ya, waktunya lagi 3 menit. Oh iya, silakan. Ini yang pertama ya. Ya, waktu lagi 2 menit. Ya. Ya, waktu lagi 1 menit. Sudah. Ya, silakan anak-anak, sebelum ibu akhiri, ada yang anak tanyakan tentang pembelajaran hari ini? Tidak. Ya, anak-anak, untuk minggu selanjutnya anak-anak akan mempelajari tentang hukum kasta. Ya, di mana hukum kasta ini masih berkaitan dengan tekanan syar'i. Ingat ya, jangan anak pelajari baca-baca bukunya di. Jangan anak untuk bukunya. Ya, kita siap-siap untuk pulang. Tadi pada saat itu baru masuk ada salam dan doa. Sekarang kita akhiri dengan para mesanti dan berdoa. Ya, silakan. Aturan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.